Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang kreatif, ceria, soleh, dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu doakan semoga anak-anak di rumah dan keluarga selalu disehatkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran hari ini bisa tetap fokus dan bermanfaat. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang pendidikan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan PLH. Kita akan membahas tentang mengenal hidup hemat. Oke, di sini ada yang tahu tidak? Sikap hidup hemat itu ada apa saja ya? Yaps, betul sekali. Hidup hemat itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada hemat uang, hemat waktu, dan hemat energi. Hemat energi juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada hemat listrik dan air. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita siap belajar ya hari ini. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang hidup hemat. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Hidup hemat berarti tidak berlebihan, tidak pula pelit terhadap orang lain, tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Hidup hemat juga dianjurkan oleh setiap agama. Sudahkah kalian berhemat? Nah, selanjutnya di sini ada hidup hemat uang. Apakah kalian suka diberi jajan oleh orang tua kalian? Biasanya uang jajannya suka dipakai untuk apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Biasanya orang tua kalian pasti memberikan uang jajan dengan tujuan untuk dapat membeli makanan ketika waktu di sekolah atau untuk keperluan peralatan alat tulis sekolah. Nah, selanjutnya, perlukah kalian menghemat uang jajan? Ya, kalian harus menghemat uang jajan. Karena jika kalian memerlukan kebutuhan sekolah atau kebutuhan lainnya, kalian bisa menyisihkan uang jajan kalian untuk ditabung dan dibelikan untuk keperluan yang akan diperlukan. Ayo, siapa yang di sini suka menabung? Yuk, kita nyanyi dulu tentang menabung. Oke, di sini Ibu punya lagu tentang hemat uang jajan. Irama lagunya ciptaan Titiek Puspa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk teman, yuk kita hemat. Yuk teman, yuk kita nabung. Yuk teman, yuk sisihkan uang jajanmu. Lama-lama nanti kita dapat untung. Oke, gimana lagunya? Mudah kan? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hemat waktu. Di sini Ibu ada 2 gambar yang mencontohkan tentang manakah yang bisa menghemat waktu dan manakah yang tidak bisa menghemat waktu. Coba yang mana ya gambarnya? Yang A, mengerjakan tugas dengan baik.
Yang B, bermain game di waktu belajar. Nah, kira-kira yang hemat waktunya yang mana ya? Ya, yang A, mengerjakan tugas dengan baik di saat waktu yang tepat. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang menghemat waktu. Kalian tahu tidak, menghemat waktu perlu dilakukan agar waktu yang kalian miliki menjadi lebih bermanfaat. Membuang-buang waktu juga itu akan merugikan diri kalian sendiri loh. Dan segala aktivitas yang kalian lakukan yang tidak sesuai dengan waktu akan menjadi hambatan untuk kita meraih prestasi. Mumpung kita belum terlambat, ayo dari sekarang kita menghemat waktu kita sebaik mungkin ya teman-teman. Yang masih malas belajar, yang masih bangunnya telat ya. Ayo dari sekarang perbaiki waktu kita untuk bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini ada hemat tentang energi. Energi itu Ibu sudah jelaskan ya, dibagi menjadi 2 bagian. Ada hemat listrik dan ada hemat air. Mengapa sih kita harus hemat listrik? Oke, Ibu jelaskan ya. Listrik telah menjadi kebutuhan kita. Hampir semua peralatan menggunakan listrik. Harga listrik sangatlah mahal. Untuk itu kita harus berhemat listrik ya. Di sini ada gambar yang mencontohkan hemat listrik dan tidak hemat listrik. Di sini ada contoh yang tidak menghemat listrik. Semua peralatan, televisi, radio, kipas angin, handphone, air, lampu, semuanya menyala. Apakah itu termasuk hemat listrik? Nah, di gambar selanjutnya di sini ada seorang bapak yang mematikan listrik karena sudah siang. Ya, di sini sudah kelihatan ya perbedaannya, mana yang termasuk menghemat listrik dan mana yang tidak menghemat listrik. Oke, jadi anak-anak di rumah boleh mempraktekkan di rumah untuk bisa menghemat listrik. Kalau misalnya nih tidurnya yang tidak pernah mematikan lampu, mulai dari sekarang kalau mau tidur matikan lampu ya. Selain untuk menjaga kesehatan kita, bagus untuk menghemat listrik juga ya. Tidak baik kalau lagi tidur lampunya terus dinyalakan. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau menjelaskan tentang menghemat air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang abadi. Air sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Penggadaan air bersih di alam terjadi karena adanya daur air. Daur air terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu. Jika kebutuhan manusia sangatlah banyak, sedangkan daur air terjadi dengan lambat, maka akan terjadi kekurangan akan air. Oleh karena itu, hematlah air selagi kalian bisa. Gunakan air seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada gambar lagi manfaat air bagi kehidupan kita sehari-hari. Air kan bisa dipakai mandi, menyiram tanaman, mencuci pakaian, gosok gigi ya, sampai membuang air besar ya. Karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi pergunakan air sebaik mungkin, tidak menghambur-hamburkan air. Contohnya,
Di sini ibu punya gambar lagi. Ada seorang anak yang mandi. Kerannya ini ada yang banyak airnya, ada yang sedikit airnya. Di sini sudah terlihat kan mana yang menghemat air dan tidak menghemat air. Ya betul nih, yang showernya sedikit airnya itu menandakan hemat air. Yang showernya airnya banyak berarti tidak menghemat air. Anak-anak di rumah selalu menjaga, selalu menghemat air ya, karena kalau dihambur-hamburkan itu tidak baik ya. Oke, kita lanjut. Menyenangi hidup hemat. Dengan hidup hemat tentunya orang akan lebih sejahtera. Sejahtera maksudnya di sini tidak kekurangan suatu apapun. Orang yang hemat hidupnya akan tenang. Misalnya, ketika ada anggota keluarga kalian yang sakit, tiba-tiba orang yang berhemat akan tenang karena mempunyai dana cadangan untuk pengobatan. Begitupun kalian, jika mempunyai cadangan pensil yang banyak, ketika satu pensil patah atau habis di rumah, kalian tinggal menggunakan pensil cadangan. Apalagi dalam masa sulit seperti sekarang, serba susah, makanan mahal, air kita juga harus lebih hemat karena di luar juga ya kita belum tahu, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini ya, harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga tubuh kita supaya lebih sehat. Maka dari itu, anak-anak harus belajar berhemat. Pertama, menabung kelebihan uang jajan. Nih, kan kalau di sekolah pasti ya selalu dikasih bekal nih sama mama sama ayah. Nah, kalau sekarang kan di rumah dikasih uang jajannya kan lebih hemat lagi karena kalian tidak usah keluar, makanan sudah disediakan di rumah, kalian tinggal makan, minum sudah disediakan. Jadi lebih baik uang jajannya untuk ditabung ya. Yang kedua, menggunakan buku yang sederhana. Nih, kan kita menggunakan buku kadang suka melihat ya, sampulnya bagus, gambarnya bagus, tanpa melihat kegunaannya untuk apa. Nah, di sini kita harus belajar menggunakan buku yang sederhana, yang lebih murah dan lebih banyak lagi manfaatnya untuk menulis, untuk bisa belajar dengan baik. Jangan melihat dari sampulnya ya, melihat dari kegunaan dan fungsinya untuk apa. Yang ketiga, tidak menyobek buku atau hal tidak penting. Nih, banyak anak-anak yang suka menyobek-nyobek buku untuk hal yang tidak penting. Nah, itu juga sama ya, tidak hemat. Jadi mulai dari sekarang hindarilah sikap untuk menyobek buku untuk hal yang tidak penting, kecuali kalau penting ya untuk menulis. Kalau catatannya tidak ada, boleh menyobekkan buku biar nanti ditempel ke catatan buku satunya lagi, itu boleh. Tapi kalau menyobek buku untuk yang tidak penting, untuk membuat mainan, menyobekkan buku atau untuk main gunting-guntingan ya, sehingga jadi tidak bermanfaat, tidak berhemat, sebaiknya jangan ya. Oke, selanjutnya yang keempat, menggunakan air seperlunya. Nah, anak-anak, di sini juga kita harus menggunakan air seperlunya. Mandi,
apalagi ya? Tadi udah disebutkan ya, mandi, menyiram tanaman, mencuci pakaian, mencuci piring. Sebaiknya pergunakan seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan air ya. Dan kelima, terakhir, tidak menonton TV terus-menerus. Ada kebiasaan kalau mau tidur TV-nya harus menyala terus. Nah, apakah itu baik? Tidak baik ya. Kalau misalnya TV-nya tidak ditonton, matikan. Itu untuk menghemat listrik. Jadi, kalau mau tidur jangan dibiasakan untuk TV menyala terus. Kalau mau tidur, matikan lampu, matikan TV. Nah, itu yang lebih hemat. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Bu Adel tentang hidup hemat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti ditulis di kolom grup ya. Nanti di grup kelas kalian boleh kalian kalau ada yang bertanya boleh kepada gurunya masing-masing. Sekian dari Bu Adel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.